Om Swastiastu. Jadi kita sudah tahu mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Srila Prabhupada, pendiri ISKCON Internasional, terhadap kitab suci Bhagavad Gita. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai bab 3 sloka 3. Pada video kali ini saya juga ingin melanjutkan di bab 3 itu. Karena hal ini sangat penting sekali, bagaimana Srila Prabhupada melakukan pembelokan terhadap terjemahan daripada bab 3 ini. Pada bab 3 sloka 9. Jadi sloka di sana dituliskan Yajnartat karma noniatra loko yam karma bandana tad artam karma kaunteya mukta sangah sama cara. Jadi kalau kita lihat terjemahannya, melakukan hanya demi yadnya perbuatan atau karma tersebut di dunia yang diikat oleh karma, hanya melakukan atau berkarma untuk dia yang absolut atau tat disebut di sana. Wahai kaunteya, lakukanlah secara sempurna pembebasan hubungan, yaitu aksi dan reaksi. Mukta sangah sama cara. Kemudian pada terjemahan Srila Prabhupada, dia menerjemahkan seperti berikut. Pekerjaan yang dilakukan sebagai korban suci untuk Wisnu harus dilakukan. Kalau tidak, pekerjaan mengakibatkan ikatan di dunia material ini. Karena itu, lakukanlah tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan guna memuaskan beliau, wahai putra Kunti. Dengan cara demikian engkau akan selalu tetap bebas dari ikatan. Padahal kata Wisnu tidak ada di dalam bab 3 sloka 9 ini. Jadi kata Wisnu, korban suci untuk Wisnu, itu sengaja dimasukkan untuk membedakan bahwa Sri Krishna bukanlah Sri Wisnu gitu. Atau Sri Krishna lebih tinggi dari Sri Wisnu. Sehingga pada terjemahan ini dengan sengaja dia menyampaikan korban suci untuk Wisnu. Padahal kalau kita kaji per kalimatnya, yajnartat karma noniatra, jadi lakukanlah hanya demi yadnya karma tersebut, loko yam karma bandana, di alam yang terbatas dalam karma ini. Tad artam karma kaunteya, jadikan kewajiban kepada dia yang absolut atau tat. Mukta sangah sama cara, lakukan secara sempurna pembebasan hubungan antara reaksi dan aksi tersebut. Jadi sloka ini menjelaskan bagaimana seseorang melakukan perbuatan sebagai yadnya gitu. Yang mana namanya perbuatan sebagai yadnya gitu. Tetapi Srila Prabhupada dengan sengaja pekerjaan yang dilakukan sebagai korban suci untuk Wisnu harus dilakukan. Ini adalah suatu penikungan sloka gitu. Satu, kata Wisnu tidak ada dalam terjemahan dalam sloka tersebut. Yang kedua, kata yadnya, yajnartat karma noniatra, melakukan hanya demi yadnya perbuatan atau karma tersebut gitu. Dia tikung menjadi pekerjaan yang dilakukan sebagai korban suci untuk Wisnu gitu. Kenapa? Karena di sini dia sudah mulai memperlihatkan, menginginkan agar pembaca kemudian membawa pikirannya bahwa Sri Krishna itu bukan Wisnu gitu. Atau dia ingin lebih tinggi lagi, Sri Krishna itu merupakan sumber dari Brahman seperti keinginannya, dan kemudian Brahman sumber dari Wisnu. Jadi di sini dia sudah memberikan suatu nuansa keinginan di mana dia ingin
membelokkan sloka tersebut. Sehingga kalau orang biasa yang membaca sloka ini tidak akan paham apa maksud dari sloka ini gitu loh. Karena sloka ini bermaksud bahwa bagaimana setiap manusia itu melakukan karma atau perbuatannya itu menjadi yadnya gitu. Nah, dasar daripada ini sudah ada di bab 2, yaitu karmani ewa dikaraste mapalesyu kadacana makarma palahiturbur mate sangos tawa akarmani gitu. Jadi hidup ini adalah untuk berbuat, janganlah hasil perbuatan engkau jadikan alasan dalam berbuat, janganlah engkau terikat untuk tidak berbuat sama sekali, dan janganlah engkau tidak melakukan perbuatan gitu. Jadi sebenarnya di bab 2 sudah diletakkan fondasi gitu, fondasi mengenai bab 3 ini gitu, yang disebut dengan karma yoga. Tetapi di sini Srila Prabhupada justru sengaja membangun satu kebingungan baru bagi orang-orang yang mempelajari Bhagavad Gita, seolah sloka-sloka itu berdiri sendiri gitu loh. Padahal sloka ini menerangkan gitu, dasarnya sudah ada di bab 2. Malah beberapa sloka di sana memang bagaimana menekankan pada perbuatan yang tidak memikirkan hasil gitu. Jadi perbuatan yang tidak memikirkan hasil itu adalah perbuatan yang sepenuhnya adalah yoga. Dan ketika perbuatan sepenuhnya adalah yoga, maka perbuatan itu adalah yadnya itu sendiri. Jadi sering orang bilang mengomongan gampang kan gitu, tapi melakukan sulit gitu. Sering sekali jargon ini muncul dari kalangan semeton kita, yaitu niskama karma gitu. Bagaimana kita berbuat tanpa menginginkan hasil apapun gitu. Artinya di sini sudah jelas di dalam bab 3 sloka 9 ini Srila Prabhupada sudah menikung terjemahan daripada sloka tersebut. Karena sloka ini adalah sloka yang mendasar dari karma yoga, yaitu menjadikan semua perbuatan itu sebagai yadnya. Tetapi Srila Prabhupada sengaja menambahkan yadnya untuk Sri Wisnu gitu. Ini sudah menghilangkan makna sejati dari netralitas sloka tersebut. Juga menerjemahkan dunia yang dibatasi oleh karma menjadi pekerjaan mengakibatkan ikatan di dunia material ini gitu loh. Jadi di situ antara apa yang dimaksud loko yam karma bandana, bahwa di alam yang terikat oleh karma ini gitu, dia terjemahkan dengan pekerjaan yang mengakibatkan ikatan di dunia material ini gitu. Nah, di sini kita bertanya pemahamannya Srila Prabhupada terhadap sloka-sloka Bhagavad Gita gitu. Nah, kemudian kalau mengenai di sana dia tidak menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan untuk tat atau absolut, tat artam kan di sana, tat untuk absolut. Ini saya kasih referensi di bab 17:25. Tad iti ana bisandaya palam yadnya tapa kriya dana kriya ca wiwidah kriyante moksa kang sibih gitu. Jadi tat adalah kata untuk menunjukkan makna tanpa pamrih akan hasil dalam kegiatan yadnya, tapa maupun berbagai kegiatan dana. Dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh menginginkan pembebasan gitu. Jadi di bab 3 sloka 9 ini sudah disebutkan mengenai tat itu. Dan di 17:25 dikuatkan lagi apa sih itu sebenarnya yang dimaksud dengan tat kan gitu. Yaitu adalah menunjukkan makna tanpa pamrih akan hasil gitu. Nah di sini di bab 3 sloka 9 ini sengaja dikaburkan oleh Srila Prabhupada gitu loh. Dan dia mengabaikan kata tad artam itu yang bermakna tad, yang bermakna karma tanpa pamrih akan hasil gitu, dia abaikan gitu. Kemudian selanjutnya di bab 3 sloka 10. Nah, ini sahayajnya praja srestua puro waca praja patih anena prasyawisyaduam esa was tua ista kamaduk gitu. Jadi terjemahannya
melalui yadnya diciptakan segalanya. Nah, melalui yadnya diciptakan segalanya. Dan pada saat masa awal itu, Prajapati atau Dewa Brahma bersabda, melalui ini atau yadnya menjadi semakin makmur. Dan melalui ini atau yadnya itu teranugerahkan segala kebutuhan gitu. Jadi di sini Sri Begawan menerangkan bahwa semenjak awal dunia ini sudah diciptakan oleh Prajapati atau sang pencipta dunia, Brahman dalam tugas sang pencipta dunia itu Prajapati, atau konstitusi Weda sudah menyebutkan bahwa Prajapati itu adalah Dewa Brahma gitu. Jadi beliau bersabda kemudian bahwa melalui yadnya ini segalanya diciptakan, dan kemudian melalui ini juga menjadi semakin makmur alam ini, dan melalui ini juga teranugerahkan segala kebutuhan gitu. Tetapi pada sloka ini terjemahan Srila Prabhupada sebagai berikut, saya baca. Pada awal penciptaan, penguasa semua makhluk mengirim generasi-generasi manusia dan dewa beserta korban-korban suci untuk Wisnu, dan memberkahi mereka dengan bersabda, berbahagialah engkau dengan yadnya ini, sebab pelaksanaannya akan menganugerahkan segala sesuatu yang dapat diinginkan untuk hidup secara bahagia dan mencapai pembebasan gitu. Terjemahan terhadap sloka ini tidak murni dilakukan oleh penulis atau Prabhupada, menambahkan banyak kata yang tidak termuat dalam sloka. Contoh, kata manusia dan dewa tidak ada dalam sloka ini. Kemudian korban-korban suci untuk Wisnu tidak ada dalam kata ini. Demikian juga penjelasannya cukup ngawur, menyatakan bahwa Prajapati itu adalah Wisnu. Padahal konsensus Weda sudah menyatakan bahwa mengenal Prajapati itu adalah Brahma. Kita akan bisa lihat hal itu di bab 11 gitu. Bagaimana engkau adalah Prajapati atau Brahma gitu. Sengaja dia memplesetkan sloka ini melalui penjelasannya agar keinginan Srila Prabhupada membawa kerana tendensius keinginannya sendiri. Sehingga sloka akhirnya hanya sebagai pemanis saja dalam maksud penulis gitu. Jadi kemudian di dalam hal ini juga kita sudah melihat bagaimana seorang Srila Prabhupada dengan beraninya menambahkan kata yang tidak ada dalam sloka di dalam terjemahannya. Kemudian membuat pengertian yang sudah sesuai dengan konsensus Weda, yaitu Prajapati itu adalah Brahma gitu. Dia ubah menjadi Prajapati itu adalah Wisnu gitu. Nah, maksud dan tujuannya sudah jelas di sini adalah bagaimana seperti kata saya di banyak hal, dia ingin membuat pembaca itu bingung dengan terjemahannya. Ketika pembaca bingung dengan terjemahannya, pertama, contoh kita di Bali ini yang belum tahu Bhagavad Gita, tiba-tiba mengambil Bhagavad Gita sesuai aslinya, maka kita akan bingung dengan sloka-sloka. Ketika kita membaca sloka, kita bingung. Kedua, kita membaca terjemahannya. Ini sengaja dibingungkan oleh Prabhupada. Contoh, sloka 310 tadi, menambahkan banyak kata yang tidak ada dalam sloka. Ketika kita bingung membaca terjemahannya, apa yang akan kita baca? Penjelasan. Dan dalam penjelasannya Prabhupada inilah kemudian kita akan digiring terus-menerus menuju pada satu konsep, yaitu kesadaran Krishna. Ini penting kita pahami. Kenapa? Karena ya, seperti itulah yang dimaksudkan oleh Srila Prabhupada. Mengkooptasi pikiran manusia dengan satu, menyatakan bahwa Bhagavad Gita sesuai aslinya. Kemudian yang kedua, membingungkan pembaca ketika membaca terjemahannya. Sehingga apa yang terjadi? Ya banyak. Kemudian orang bingung mempelajari Bhagavad Gita Prabhupada, dan kita sudah lihat. Karena itulah saya bilang, buku ini membingungkan umat Hindu Indonesia. Dan ini adalah vandalisme yang dilakukan oleh Srila Prabhupada terhadap kitab suci Bhagavad Gita.
Titiang harapkan masyarakat Hindu Indonesia benar-benar menyadari hal ini. Benar-benar menyadari bahwa buku itu memang tidak layak dikonsumsi oleh kita orang Indonesia. Karena itulah Titiang selalu meminta, tarik buku tersebut dari peredaran. Jangan biarkan generasi kita terkooptasi, dicekoki dengan pemikiran-pemikiran yang salah mengenai kitab suci Bhagavad Gita itu. Ini dua contoh sloka yang sudah saya perlihatkan di mana Srila Prabhupada sengaja menikungkan terjemahan sloka tersebut. Kalau kemarin di video yang sebelumnya Titiang sudah perlihatkan dengan jelas bagaimana dia mengubah dasar pengajaran yang akan diajarkan dalam Bhagavad Gita itu mengenai kesadaran Brahman melalui Jnana Yoga dan Karma Yoga. Dia ubah menjadi jalan bakti. Dan kemudian dalam penjelasan-penjelasan selanjutnya di sana, dia mengarahkan pembaca pada bakti, pada kesadaran Krishna. Nah di sini, jadi dia ingin sekali menempatkan seperti bagan daripada guru paramparanya, bahwa Sri Krishna itu bukan purna awatara dari Sri Wisnu, bahwa Sri Krishna adalah sumber daripada Brahman dan Sri Krishna adalah sumber daripada Dewa Wisnu. Di sini kita jelas lihat di bab 3 sloka 9 ini. Dia berusaha membuat bahwa Sri Krishna itu di pikiran pembaca adalah sumber daripada Sri Wisnu gitu. Makanya di sini kita lihat kebohongan yang cukup luar biasa. Karena itu, ngiring sarang-sarang sebarkan video ini agar masyarakat Hindu Indonesia lebih memahami mengenai ketersesatan terjemahan Bhagavad Gita oleh Srila Prabhupada. Agar tidak banyak nanti generasi kita terutama di masa depan yang menjadi halu akibat daripada terjemahan dari Srila Prabhupada melalui buku Bhagavad Gita sesuai aslinya niki. Itu dulu, nanti kita sambung kepada sloka-sloka berikutnya. Om Shanti, 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 Om.